A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Superpedia, Nabi yang misterius di dalam riwayat sering disebut adalah Nabi Khidir alaihi wassalam. Nabi Khidir ini kenapa dikatakan hadroh atau hijau? Karena dimanapun tempat yang kering, dalam Sahih Bukhari disebutkan kalau dia duduk di atas rumput yang kering akan menghijau. Itulah mengapa dia dinamakan Khidir. Tidak ada riwayat yang mengatakan orang tuanya siapa, keturunan siapa, itu tidak ada. Namun kita wajib mengimani keberadaan para nabi-nabi ini karena jumlah nabi ini banyak. Ada 124.000 nabi. Namun yang wajib kita ketahui hanya 25 orang saja. Nama Khidir alaihi wassalam ini bukan termasuk rasul, dia hanya seorang nabi. Beliau ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat dalam jurnal 1001 Kisah Tauladan Muslim, di situ disebutkan Nabi Khidir alaihi wassalam ini ketika tidur mendapatkan mimpi yang menyatakan bahwa jika ingin dekat dan diridhoi oleh Allah, engkau harus melakukan 5 hal. Besok paginya setelah bangun, Nabi Khidir alaihi wassalam teringat akan mimpinya semalam bahwa dia harus mengarah ke barat dan melakukan 5 hal. Tetapi masing-masing ini ada aturannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apapun yang kau lihat pertama kali, hendaklah engkau makan. Itu yang pertama. Jadi apapun yang ditemui oleh Nabi Khidir alaihi wassalam, maka hendaklah dia memakannya. Kemudian yang kedua, apapun yang kau temui, hendaklah engkau menyimpannya dan menerimanya sebagai amanah. Yang ketiga, setelah diterima harus disimpan. Kemudian yang keempat, apapun yang kau temui, hendaklah engkau tidak memutus harapan. Dan yang kelima, apapun yang kau temui, hendaklah engkau berlari menghindar darinya. Sahabat Superpedia, mari kita ulangi lagi. Yang pertama, apapun yang kau temui harus dimakan. Yang kedua, diterima. Yang ketiga, simpan. Yang keempat, jangan memutus harapan. Yang kelima, berlarilah dari yang kau temui. Ini adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan kepada Nabi Khidir alaihi wassalam. Pagi harinya Nabi Khidir alaihi wassalam keluar berjalan sejauh beberapa kilometer. Yang pertama kali ia temui adalah bukit besar. Ia bingung karena dalam mimpinya yang pertama kali ditemui hendaklah dimakan. Ini yang saya temukan pertama kali adalah bukit, pikirnya. Namun karena itu adalah perintah, Nabi Khidir mendekati bukit tersebut dengan lapang hati, berniat memakannya. Anehnya semakin ia mendekati bukit itu, bukit tersebut semakin mengecil hingga sebesar roti. Kemudian Nabi Khidir alaihi wassalam memakan roti itu dan terasa sangat enak dan lezat. Selanjutnya Nabi Khidir alaihi wassalam berjalan lagi beberapa kilometer dan bertemu dengan seorang yang memberikan mangkok emas. Nabi Khidir alaihi wassalam mengingat untuk menerima dan menyimpan apa yang ia terima. Setelah menerima mangkok emas tersebut, ia menimbunnya di dalam tanah. Namun setiap kali ia berjalan keluar, mangkok emas tersebut muncul kembali. Ini terjadi hingga 3 kali. Akhirnya Nabi Khidir berdoa, "Ya Allah, aku telah melaksanakan amanahmu. Aku telah menimbunnya dalam tanah, tetapi ia tetap muncul kembali." Nabi Khidir terus berjalan beberapa kilometer dan melihat burung kecil dikejar oleh burung gagak yang ingin memakannya. Burung kecil itu mendekati Nabi Khidir alaihi wassalam dan memohon pertolongan. Nabi Khidir alaihi wassalam ingat pesan keempat dari mimpinya, tidak memutus harapan. Ia menyelamatkan burung kecil tersebut sehingga tidak memutuskan harapannya.
Namun burung gagak berkata, "Wahai Nabi Khidir, jangan kau tahan rezekiku. Aku ini lapar dan ingin memakannya." Nabi Khidir alaihissalam berada dalam dilema karena tidak boleh mengecewakan burung kecil dan juga tidak boleh mengecewakan burung gagak. Akhirnya Nabi Khidir alaihissalam mengorbankan dirinya. Ia memotong sedikit daging pahanya dengan pedangnya dan memberikan kepada burung gagak sambil berkata, "Jangan kau makan burung kecil ini, makan saja dagingku." Setelah menyelamatkan burung kecil, Nabi Khidir alaihissalam melanjutkan perjalanannya. Ia mencium bau bangkai yang sangat menyengat dan segera melarikan diri. Dengan demikian, semua 5 perintah dari mimpinya telah dilaksanakan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Setelah itu Nabi Khidir alaihissalam bermimpi lagi. Ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku telah melaksanakan seluruh perintahmu, tetapi aku bingung apa arti dari semua perintahmu itu, dan apa jawaban darimu ya Allah." Inilah yang harus kita ingat, karena ini juga untuk kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Khidir alaihissalam, yang pertama, yang kau makan itu adalah amarah. Marah diumpamakan seperti bukit batu yang keras dan tinggi. Namun apabila engkau bersabar dan bisa menahan kemarahanmu, maka kemarahanmu itu akan menjadi manis, bahkan lebih manis daripada madu. Yang kedua, Nabi Khidir alaihissalam menemukan mangkok emas. Ia menerimanya dan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menimbun mangkok emas itu. Ketika ditimbun, mangkok itu muncul kembali. Rahasianya adalah bahwa semua amal kebaikan atau kejelekan walaupun disembunyikan akan tetap tampak. Ini mengajarkan agar kita tidak mengkhianati amanah. Yang ketiga, ketika menerima amanah kita harus melaksanakan dengan jujur. Ini terkait dengan kejujuran dan amanah. Yang keempat, ada burung kecil yang meminta diselamatkan. Pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah jangan memutuskan harapannya. Burung gagak juga meminta rezekinya dari Allah. Nabi Khidir alaihissalam tidak ingin mengecewakan keduanya. Jadi ia memotong sedikit daging pahanya dan memberikannya kepada burung gagak. Ini mengajarkan bahwa kita harus membantu orang lain meskipun kita sendiri sedang dalam kesulitan. Sedekah yang paling baik adalah saat kita sedang sulit. Yang kelima, bau busuk yang dijauhi adalah ghibah, menggunjing. Jika kita menemui orang yang menjelek-jelekan orang lain, kita harus segera pergi agar tidak terlibat dalam dosa tersebut. Sobat Superpedia, setelah bermimpi, Nabi Khidir menerima banyak kiasan dari Allah. Kelebihan Nabi Khidir alaihissalam adalah menerima wahyu dengan kiasan dan memiliki ilmu laduni yang memungkinkan melihat masa depan dengan izin Allah. Apa hubungannya dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam? Dalam hadis riwayat Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah berbicara di hadapan Bani Israel. Kemudian salah seorang dari Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, di antara kita ini siapa orang yang paling berilmu?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Akulah, siapa lagi yang lebih berilmu daripada aku?" Pada waktu itu Allah langsung berfirman kepada Nabi Musa, "Musa, kau tidak mengembalikan pengetahuan yang kau miliki kepadaku. Ingatlah, pengetahuan apapun itu semuanya berasal dari Allah." Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Aku punya seorang hamba yang berada di pertemuan antara dua laut." Ada riwayat yang mengatakan bahwa pertemuan itu antara Persia dan Romawi atau Irak dan Romawi. "Hambaku itu lebih pintar daripada kamu, Musa." Lihatlah, Allah menegur nabinya langsung dan memerintahkan, "Temuilah dia. Dia berada di antara dua buah laut."
Hebatnya sifat Nabi Musa adalah dia langsung menyadari kekilafannya. Dia tidak merasa egois dan segera menyadari kesalahannya. Nabi Musa alaihissalam berdoa, "Ya Robbi, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Di mana aku bisa belajar darinya? Bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah menjawab, "Bawalah satu ekor ikan dalam perjalananmu. Di mana nanti ikan itu melompat ke laut, disitulah kau akan bertemu Khidir." Allah tidak langsung menunjukkan tempatnya kepada Nabi Musa. Allah tidak mengatakan ini tempatnya Musa. Namun Allah berfirman, "Di mana ikan itu melompat, disitulah kau akan bertemu dengan Khidir, hambaku." Jadi Nabi Musa harus siap kapanpun ikannya melompat, di sanalah tempatnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa untuk mempersiapkan perjalanan itu, Nabi Musa alaihissalam memotong ikan menjadi dua bagian. Bagian atasnya digoreng lebih dahulu untuk dimakan, sementara bagian bawahnya disimpan untuk persiapan pulang. Setelah ikan tersebut digoreng, Nabi Musa mengajak murid kesayangannya yaitu Yusha bin Nun, "Bawalah ikan itu dan simpanlah di tempatnya." Yusha bin Nun inilah yang mengiringi gurunya Nabi Musa. Lihatlah, seorang nabi dan rasul sedang mencari ilmu dari seorang nabi lainnya. Jangan pernah merasa diri kita hebat, karena inilah buktinya. Nabi Musa alaihissalam seorang rasul, belajar kepada Nabi Khidir yang tidak diwajibkan untuk memimpin umat. Lalu ketika sedang dalam perjalanan dengan kapal, Nabi Musa merasa ngantuk dan tertidur. Muridnya Yusha bin Nun berjaga. Alangkah terkejutnya Yusha bin Nun ketika ikan yang bagian atasnya sudah digoreng tadi melompat ke laut. Yusha bin Nun tidak tahu bahwa itu adalah tandanya, karena hanya Nabi Musa yang tahu tanda tersebut. Yusha bin Nun merasa heran melihat ikan yang sudah matang itu melompat dan bergerak dengan cara yang sangat aneh. Namun Yusha bin Nun lupa akan tanda tersebut. Begitu Nabi Musa bangun, Yusha bin Nun mengajaknya melanjutkan perjalanan. Mereka berjalan cukup lama hingga akhirnya Nabi Musa merasa lapar. Ketika lapar, Nabi Musa berkata kepada muridnya, "Bawa makanannya ke sini. Aku sudah letih karena perjalanan ini. Mana makanan tadi? Bawakan kemari." Yusha bin Nun berkata, "Maafkan aku guru. Waktu kau tertidur tadi, aku melihat ikan itu melompat dan berjalan dengan cara yang aneh." Nabi Musa menjawab, "Itulah tempat yang kita cari. Ayo kita kembali lagi ke tempat ikan tadi melompat. Itulah tanda dua pertemuan laut yang akan menemukan aku dengan Khidir." Begitu sampai di sana, Nabi Musa melihat seorang laki-laki yang tertutup kain. Lalu Nabi Musa mengucapkan salam kepadanya, "Assalamualaikum." Setelah itu Nabi Khidir bertanya kepada Nabi Musa, "Berasal dari manakah salam yang kau ucapkan tadi?" Musa menjawab, "Aku adalah Nabi Musa," sambil tersenyum. Nabi Khidir mengatakan, "Ya, aku tahu kau adalah Nabi Musa, Nabi Bani Israel." Kata Nabi Musa, "Benar." Kemudian Nabi Musa melanjutkan, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Bolehkah aku berguru denganmu?" Seorang nabi dan rasul berguru kepada seorang nabi dengan adab yang luar biasa. Kata Nabi Khidir, "Kalau belajar sama aku, kau tidak akan sanggup sabar Musa." Nabi Khidir melanjutkan, "Wahai Musa, aku ini mengetahui satu ilmu yang dari Allah yang hanya diajarkan kepadaku saja. Kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga sebaliknya Musa. Allah telah mengajarkan kepadamu ilmu yang tidak diajarkan kepada siapapun termasuk aku.
Setelah mendengar kata-kata Nabi Khidir, kau tidak akan sanggup sabar padaku. Kau boleh ikut denganku, tetapi jangan pernah bertanya sebelum aku menjelaskan sendiri. Itu saja syaratnya. Apa kau setuju? Nabi Musa alaihissalam menjawab, setuju. Insya Allah kau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu apapun. Surat Al-Kahfi ayat 69. Mereka mulai berjalan bersama. Setelah berjalan, Nabi Khidir mengajak Musa ke suatu tempat. Mereka melihat ada perahu. Lalu Nabi Khidir memanggil pemilik perahu tersebut. Bolehkah kami menumpang perahu ini untuk ke sana? Orang itu menjawab, boleh, dan aku tidak akan mengambil upah kepadamu. Naiklah Nabi Musa dan Nabi Khidir berbincang-bincang. Begitu sampai di seberang, Nabi Khidir alaihissalam melihat seekor burung sedang meminum air laut dan mematuk 2 kali. Nabi Khidir berkata kepada Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu seperti 2 patuk burung meminum air tadi. Bandingannya dengan ilmu Allah adalah seperti air laut yang sangat luas. Ini adalah nasihat dari Nabi Khidir. Jangan pernah sombong dengan ilmu yang kita miliki. Setelah sampai, Nabi Khidir berjalan agak ke belakang. Dia melubangi perahu itu dan Nabi Musa melihatnya. Musa berkata, wahai Khidir, apa yang kau lakukan? Tukang perahu ini sudah mengantarkan kita menyeberang tanpa meminta imbalan, tapi kau melubangi perahunya. Nabi Khidir alaihissalam menjawab, aku sudah mengatakan Musa bahwa kau tidak akan sanggup bersamaku. Apa syaratnya tadi? Nabi Musa menyadari kesalahannya. Jangan bertanya sebelum aku menjelaskan. Jangan kau hukum aku karena kelupaan, wahai guruku. 1 kali kau telah gagal Musa, kata Nabi Khidir. Setelah perjalanan, mereka melihat seorang anak laki-laki yang sedang bermain dengan teman-temannya. Nabi Khidir menarik rambut anak itu dan langsung membunuhnya. Nabi Musa terkejut dan Nabi Musa bertanya, kenapa kau bunuh anak itu? Dia tidak membunuh orang lain. Kau melakukan sesuatu yang mungkar. Kau main tarik-tarik saja, anak kecil langsung kau bunuh. Nabi Khidir menjawab, aku sudah mengatakan, jika kau berburu dengan aku, kau tidak akan sanggup sabar. Nabi Musa berkata, maafkan aku guruku. Baiklah, setelah ini jika aku bertanya kepadamu lagi, janganlah kau menyertaiku untuk ikut denganku lagi. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di suatu perkampungan, mereka meminta makan kepada penduduk setempat karena mereka lelah setelah berjalan. Namun tidak ada seorang pun yang mau memberi mereka makanan. Tiba-tiba Nabi Khidir alaihissalam melihat ada dinding rumah yang hampir roboh. Nabi Khidir berkata, aku akan menegakkan dinding rumah ini. Lalu dinding rumah itu pun ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam. Musa berkata, kalau kau mau Khidir, bisa kau ambil upah untuk itu. Nah, disitulah Nabi Khidir mengatakan, inilah perpisahan antara aku dan kamu. Ya sudah, 3 kali kau tidak boleh bertanya lagi. Batasnya sudah habis. Akhirnya setelah 3 kali melanggar janji, Nabi Khidir alaihissalam berkata bahwa ini adalah perpisahan antara mereka. Tindakan-tindakan Nabi Khidir memiliki makna tersembunyi yang hanya dia ketahui. Itulah perjalanan ilmu antara Nabi Musa dan Nabi Khidir yang mengajarkan banyak hikmah dan bijaksana. Apa kata Rasulullah? Semoga Allah menganugerahi rahmat kepada Musa alaihissalam. Tentu kita sangat menginginkan sekiranya Musa dapat bersabar. Mungkin akan banyak kita tahu tentang urusan keduanya. Hadis Bukhari nomor 122.
Nabi Khidir kemudian menjelaskan kepada Nabi Musa alaihissalam, perahu yang aku lubangi, perahu itu milik seorang nelayan miskin. Jika perahu itu melanjutkan perjalanan ke tengah laut, maka kapal itu akan dirampok dan dizalimi oleh raja yang akan mengambilnya. Jadi lebih baik perahu itu mengalami kerusakan kecil yang bisa diperbaiki daripada kehilangan kapal sepenuhnya. Ini menggambarkan bagaimana musibah kecil kadang-kadang menyelamatkan kita dari musibah besar. Kita tidak boleh mengeluh saat ditimpa musibah kecil, karena bisa jadi Allah sedang menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah agar keburukan diganti dengan kebaikan. Anak kecil yang aku bunuh, anak itu memiliki orang tua yang soleh, dan ditakutkan bahwa anak tersebut akan membawa orang tuanya ke dalam neraka. Oleh karena itu, Nabi Khidir alaihissalam berharap agar Allah menggantikan anak itu dengan anak yang lebih baik. Ini adalah tindakan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam dengan izin Allah, bukan oleh kita. Dinding rumah yang hampir roboh, rumah itu milik anak yatim yang orang tuanya adalah orang soleh dan menyimpan harta di bawahnya. Allah memerintahkan Nabi Khidir alaihissalam untuk memperbaiki rumah itu agar harta tersebut tetap aman dan bisa bermanfaat bagi anak-anak yatim itu di kemudian hari. Dari penjelasan tersebut, Nabi Musa alaihissalam mengakui bahwa ia tidaklah sehebat yang ia kira. Allah maha hebat dan ada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Nabi Musa menyadari bahwa ia gagal berburu dengan Nabi Khidir yang memiliki ilmu luar biasa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saudaraku Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Allah, perlihatkanlah kepadaku apa yang pernah kau perlihatkan kepadaku ketika berada di atas perahu. Maksudnya, Musa ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Allah kemudian memberikan wahyu bahwa Musa akan melihatnya. Tidak lama berselang, Nabi Khidir datang menemui Musa alaihissalam dengan aroma wangi yang semerbak dan berpakaian serba putih yang indah. Lalu ia berkata, salam keselamatan untukmu wahai Musa. Allah menitipkan salam rahmatnya kepadamu Musa, jawab Nabi Khidir. Dialah keselamatan, kepadanya lah semua keselamatan kembali, dan darinya semua keselamatan. Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Jadi kita harus banyak memuji Allah. Manusia saja jika memberi kita sesuatu, kita puji kebaikannya, maka seharusnya kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berakhirlah kisah Nabi Khidir alaihissalam. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.